Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Nukrah dan rekan saya Pipiantika. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penanggulangan banjir di Jakarta. A. Pengertian banjir dan dampak yang ditimbulkannya. Secara alamiah, banjir adalah proses alam yang biasa dan merupakan bagian penting dari mekanisme pembentukan daratan di bumi kita ini. Melalui banjir, muatan sedimen tertransportasikan dari daerah sumbernya di pegunungan atau perbukitan ke daratan yang lebih rendah, sehingga di tempat yang lebih rendah itulah terjadi pengendapan dan terbentuklah dataran. Yang B. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir. A. Merugikan secara umum. Banjir yang terjadi selalu menimbulkan kerugian bagi mereka yang terkena banjir, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dikenal sebagai dampak banjir. Yang B. Penyakit yang timbul sebagai dampak banjir. Dampak banjir yang terjadi seringkali mengganggu kesehatan lingkungan dan kesehatan warga. Lingkungan tidak sehat karena segala sampah dan kotoran yang hanyut seringkali mencemari lingkungan. Yang C. Mematikan usaha. Dampak banjir memang luar biasa luas. Rumah bisa rusak gara-gara terendam banjir. Barang-barang yang perabotan rumah tangga juga tidak. Yang D. Kerugian administratif. Seringkali dampak banjir ini bukan sekadar membawa dampak kerugian material. Akibat banjir, sering kantor, sekolah, atau instansi bahkan pribadi harus kehilangan dokumen penting, kedudukan dan sejenisnya. Akibat banjir, seringkali sekolah harus diliburkan paksa dari aktivitas belajar. B. Bencana nasional. Seringkali di negara kita tercinta ini terjadi bencana banjir atau banjir bandang. Baru-baru ini juga terjadi di Papua, tepatnya di Wasior, terjadi banjir bandang yang memakan korban manusia begitu banyak. Yang C. Faktor penyebab banjir di ibu kota. Yang pertama, faktor-faktor kondisi alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah kondisi wilayah, misalnya letak geografis suatu wilayah, kondisi topografi dan geometri sungai seperti kemiringan dasar sungai, meandering, penciutan ruas sungai, sedimentasi, pembendungan alami pada suatu ruas sungai. Yang kedua, faktor kerugian manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah adanya pemukiman liar di daerah bantaran sungai, penggunaan alih fungsi resapan air untuk pemukiman, tata kota yang kurang baik, buangan sampah yang sembarangan di tempat, dan pemukiman padat penduduk. Yang D. Yang bertanggung jawab atas banjir di ibu kota. Ketidakkonsistenan pemerintah terbukti karena tidak ada real action dari pemerintah. Padahal pemerintah kita salah satu negara yang mendukung konferensi perubahan, akan tetapi sekarang tidak banyak kebijakan pemerintah yang tidak ramah lingkungan. Terbukti banyak perumahan apartemen mewah yang tidak ramah lingkungan, yang tidak berpikir tempat penampungan air dan sanitasi yang baik. Konsep hijau harus diterapkan setiap kebijakan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan sanksinya cukup tegas.
cara mengatasi banjir di ibu kota. Bila ingin mencari cara mengulangi banjir, yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah mengapa banjir bisa datang. Banjir bisa terjadi sebenarnya karena ulah manusia sendiri. Lihat saja di kota-kota besar, sungai yang sebenarnya berfungsi untuk menampung air disalahgunakan untuk menampung sampah. Di sekitar sungai tersebut bahkan dijadikan permukiman. Cara menanggulangi banjir. Apakah kita akan terus-menerus membiarkan kondisi tidak sehat terjadi di kota-kota yang rawan banjir? Tentu tidak. Itu sebabnya kita dan pemerintah harus mencari cara menanggulangi banjir, meskipun sebenarnya cara tersebut sudah ada. Kita tinggal merealisasikannya. Berikut ini beberapa cara untuk menanggulangi banjir. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu berdasarkan hasil analisa dan pembahasan keseluruhan, khususnya pada daerah Jakarta Selatan, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, daerah Jakarta Selatan ini terjadi banjir disebabkan oleh pemukiman padat penduduk. Saluran air yang diperkecil, alih fungsi lahan, tidak ada reservoir air, dan pembuangan sampah yang liar. Yang kedua, karena daerah ini sering didatangi banjir, maka warga yang menjadi korban banjir yang selalu terkena dampaknya, seperti ancaman wabah penyakit, aktivitas masyarakat terganggu, ancaman penyakit diare, penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Cara yang ketiga yaitu cara mengatasi banjir di daerah Jakarta Selatan adalah yang pertama, membuat daerah resapan air yang lebih luas lagi, dan jangan memperkecil saluran air yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji ulang tata kota daerah kebagusan untuk mengetahui titik-titik daerah banjir. Yang ketiga, membuat tanggul baik yang permanen atau non permanen di rumah masing-masing yang selalu terkena banjir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan atas presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.